Halo, kembali lagi di Wikitansi Podcast, Your Hope for Accounting and Collaboration. Bersama saya Verna. Di sini saya sudah ditemani dengan dosen yang sangat inspiratif yang akan menemani kita nih sambil ngabuburit menunggu buka puasa. Kita kenalan yuk dengan siapa? Kak, boleh kenalan nggak, Kak? Ya, perkenalkan, saya Awang dari Surabaya. Nah, ini Kak Awang ini dari Surabaya. Kita baru tahu Kak Awang ini dari Surabaya. Kita tanya Kak Awang ini sekarang kerja di mana, lalu kesehariannya itu sedang ngapain, gitu-gitu, Kak. Ya, saat ini saya kerja di Universitas Negeri Surabaya sebagai dosen, khususnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan di program studi Ilmu Keolahragaan. Jadi, hingga tahun ini saya menjadi dosen sudah 6 tahun di Universitas Hmm. Negeri Surabaya. Ini kalau saya dengar kata olahraga itu, saya rasanya ada love and hate relationship gitu loh, Kak Awang, kalau dengar kata olahraga. Rasanya kayak eh, banyak kayak saya kadang mau olahraga jadi keinget saya ingin olahraga tapi nggak jadi olahraga gara-gara dengar Kak Awang jadi dosen olahraga. Nah, ini Kak Awang ini udah jadi dosen selama 6 tahun ya, Kak ya. Boleh tahu Kak, Kak Awang S1-nya di mana dan S2-nya di mana, Kak? Jadi waktu itu memang S1-nya di sini juga, S1 Ilmu Keolahragaan. Waktu itu saya memilih untuk S1 keolahragaan karena basic saya sebagai salah satu mantan atlet juga di cabang olahraga bela diri. Hmm. Terus saya pikir kalau saya menjadi atlet ini memang peruntungannya kurang bagus karena tidak sampai ke nasional, hanya di daerah saja. Sehingga setelah lulus SMA itu saya berpikir bahwasanya kalau saya memang tidak bisa menjadi atlet yang bisa skala nasional, apakah memungkinkan saya bisa membantu atlet untuk menjadi di tingkat nasional. Nah, oleh sebab itu saya memilih jurusan atau program studi ilmu keolahragaan ini di S1. Lalu S2-nya waktu itu saya juga menjadi pelatih di Persatuan Ski Air dan Wakeboard Jawa Timur, khususnya untuk membantu Pekan Olahraga Nasional. Pada saat itu kami persiapan di Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat pada tahun 2016. Lalu meneruskan studi juga di S2 Ilmu Kesehatan Olahraga Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kalau saya sempat surfing nih di LinkedIn-nya Kak Awang, teman-teman kalau teman-teman itu, aduh, aku bilang teman-teman. Nah, waktu saya surfing di LinkedIn-nya Kak Awang ini banyak sekali sertifikasi yang bisa saya lihat. Contohnya itu, kalau yang saya ingat ada sertifikasi dari Barsa. Bener gak sih Kak Awang? Ya, jadi tahun 2016 waktu itu masih COVID, sehingga kami melakukan banyak hal dengan online. Pada saat itu ada salah satu perusahaan yang memberikan sponsor untuk mengikuti kursus online di Barsa Innovation Hub Universitas. Dan kebetulan saat itu saya mengambil terkait dengan Certified Technology and Sport Applied Science. Jadi bagaimana mengaplikasikan teknologi dan sains di bidang olahraga. Wow. Ini selain sertifikasi juga ya Kak Awang, saya juga lihat kayak saya juga kan ingin ya Kak Awang jadi dosen kan. Jadi saya juga lihat kayak publikasinya. Kalau saya kan bukan olahraga ya, saya lihat publikasinya. Oh, ternyata Kak Awang juga publikasinya juga banyak ya Kak ya di bidang olahraga. Kalau terkait publikasi memang saya senang nulis dan ada beberapa Hmm. tim yang membantu dalam proses penulisan tersebut. Hmm. Sehingga ide-ide yang saya miliki bisa diterjemahkan ke tim riset tersebut. Dan saya beruntung serta bangga pada tim-tim riset yang saat ini kami bentuk begitu. Oke, Kak Awang, kalau boleh tahu Kak Awang nih waktu awal jadi dosen itu gimana sih Kak? Apakah ada struggling nggak sih Kak ketika waktu awal jadi dosen? Jadi memang di awal menjadi dosen itu
Yang pertama adalah kita selalu bingung ya, apakah yang sudah kita lakukan kepada mahasiswa ini sudah betul cara mengajar, lalu definisi dosen secara umum itu apa. Nah, pada saat itu memang saya sempat mencari tahu, istilahnya sekarang itu berguru kepada yang expert, yang berpengalaman. Saya anggap dosen yang memiliki wibawa, punya karisma, dan bisa menginspirasi. Saya tanya gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan yang bisa kita siapkan saat menjadi dosen muda gitu. Ada berbagai macam jawaban memang pada saat itu. Namun ada satu jawaban yang menurut saya sangat penting sekali dan saya masih ingat hingga saat ini serta aplikasikan. Ketika Anda menjadi dosen, ada dua hal penting yang harus Anda pahami dan lakukan. Yang pertama, inspire. Dari sisi inspire itu Anda harus menjadi inspirasi kepada mahasiswa yang Anda ajar. Artinya, Anda harus bisa menjadi role model atau menjadi orang yang bisa dicontoh. Misalnya ketika saya berkesempatan menjadi pelatih fisik di tim nasional Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 di SEA Games, nah itu bisa menjadi salah satu inspirasi. Yang kedua, yang nggak kalah penting lagi adalah explore. Nah, ketika kita mengetahui dalam satu kelas itu, pasti karakternya berbeda-beda, apalagi di bidang olahraga. Cabang olahraganya pun berbeda-beda. Nah, dengan cabang olahraga yang berbeda itu, kita harus bisa mengeksplorasi masing-masing mahasiswa satu sama lain sesuai dengan potensinya. Jadi kata kuncinya adalah inspire and explore. Nah, ini Kak Awang menarik sekali nih. Kalau terkait kita harus memahami karakter masing-masing mahasiswa gitu ya, Kak. Nah, itu tuh bahkan buat saya pribadi nih, kalau saya jadi dosen tuh itu merupakan hal yang challenging gitu buat saya. Apalagi saya tuh orangnya agak-agak introvert juga. Nah, kalau menurut Kak Awang nih untuk dosen-dosen newbie gitu ya, menurut Kak Awang ini hubungan ideal antara dosen dan mahasiswa itu seperti apa sih, Kak? Ya, jadi kita kembalikan lagi sebagai manusia ya, kita ingin selalu dihargai. Jadi sebelum kita minta dihargai, kita harus menghargai mereka dulu. Artinya ada hubungan secara informal dan secara formal. Kalau di kelas, bimbingan, itu kan kita berhubungan secara formal. Tapi di sisi lain, secara informal pun misalnya kita ketemu di salah satu tempat gitu, saling sapa dan berdiskusi, baik diskusi hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan maupun tidak, itu bisa kita lakukan. Jadi memang pendekatannya ada secara informal dan secara formal ya. Oke, jadi kalau secara pendekatan ada secara informal dan formal ya, Kak ya. Nah, kalau misalkan nih Kak Awang, pernah nggak sih Kak Awang mengalami problem di mana mahasiswa itu mungkin terlalu takut sama dosen atau bahkan dia itu terlalu caper tanda kutip begitu? Apakah Kak Awang pernah mengalami hal seperti itu, Kak? Ya, memang kejadian itu pernah saya alami ya. Dalam tanda kutip yang caper juga ada, terus habis itu yang takut juga ada. Jadi memang kita harus memberikan pendekatan secara pertama kalau di kelas memang kita pendekatannya memang secara style kita ya, secara gaya kita. Kan ada tipe-tipe dosen itu yang demokrasi, ada yang tipikalnya otoriter, ada yang tipikalnya ekspresif. Nah, pendekatan semacam itu yang harus kita berikan. Misalnya kepada teman yang takut tadi, nah kita berikan pendekatan secara demokrasi dan ekspresif. Di sisi lain, ketika kita menghadapi mahasiswa yang dalam tanda kutip tadi agak caper gitu, kita harus berikan batasan dengan pendekatan secara nggak langsung ya, sedikit otoriter lah gitu. Nah, tadi atau tegas gitu. Udah banyak nih ngasih ke kita insight tentang menjadi dosen itu harus yang entah yang otoriter, demokratis ya Kak ya.
Iya, demokratis, dan demokratis. juga berbagai macam bentuk kita menjadi dosen seperti apa gitu ya. Nah, tapi menurut Kak Awang itu komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang baik itu apakah penting Mas untuk jalannya suatu proses belajar mengajar begitu? Iya, itu memang sangat penting sekali ketika kita sudah bisa belajar berkomunikasi dengan tepat. Misalnya, mengingatkan seorang mahasiswa mengingatkannya untuk mengajar. Kalau malam hari biasanya saya dapat WA itu Hmm. untuk mengajar besok pagi. Itu bagian dari komunikasi sebetulnya. Lalu besoknya ketika kita mengajar gitu, ada tiga hal kan, pembukaan, inti, dan penutup. Jadi ketika kita memberikan komunikasi kepada mereka, berkomunikasi dengan tepat, itu materi yang akan kita berikan itu bisa diterima dengan baik. Tapi kadang dalam kelas pun sekarang saya akan lebih banyak memberikan materi terkait bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Karena sekali lagi, ketika kita sekarang dalam keadaan yang banyak screen time-nya, kita lebih banyak melihat smartphone dibanding berkomunikasi. Oleh sebab itu, di kelas saya sering memberikan kesempatan ketika sudah ada dalam tanda kutip waktu bebasnya ya, materi sudah diberikan itu untuk berdiskusi terkait dengan materi dan berkomunikasi, sehingga dalam perkuliahan itu dua arah. Karena kebanyakan mata kuliah yang saya ampu juga 4 SKS. Ngobrol sendiri, jadi 50 menit kali 4, jadinya berat. Oleh sebab itu, biasanya 2 SKS untuk perkuliahan, nah 2 SKS-nya untuk diskusi kelompok di kelas. Nah, itu bentuk interaksi satu sama lain. Nah, tapi Kak Awang kadang itu kan ada ya dosen itu yang dia itu nge-branding dirinya itu entah jadi dosen yang killer atau dosen yang emang dia friendly ke mahasiswa. Nah, kira-kira Kak Awang itu masuk ke kategori nge-brandingnya seperti apa gitu Kak? Apakah setiap kelas akan berbeda atau mungkin konstan sama begitu? Saya kira setiap kelas berbeda ya, karena Oh, pendekatan setiap kelas akan masing-masing gayanya. Dan saya yakin setiap kelas itu punya ciri yang unik ya, saya sebut unik. Karena misalnya kalau mereka terlalu banyak berdiskusi tapi lupa untuk belajar, ya saya akan lebih tegas ke mereka. Di sisi lain ada yang mereka terlalu banyak textbook, juga saya akan buka obrolan untuk berkomunikasi kepada mereka, sehingga interaksi sosial satu sama lain itu penting gitu. Jadi kalau penilaian memang sangat subjektif sekali ya, apa yang bisa perspektif yang bisa diberikan kepada saya gitu. Saya berharap yang terbaik kepada mereka. Intinya begitu. baik-baik. Nah, kalau gitu kembali lagi nih ke tadi. Tadi kan sempet tuh saya tanya tentang apakah Kak Awang tuh pernah mengalami ada mahasiswa yang takut sama dosen atau terlalu caper. Nah, kalau misalkan Kak Awang ini ketemu mahasiswa seperti itu, kira-kira gimana sih caranya Kak Awang supaya ngebuat situasi itu jadi cair gitu loh? Itu gimana Kak? Ya, yang pertama memang kita harus membatasi diri antara situasi formal ya, dosen dan mahasiswa. Sehingga ketika kita bisa mengetahui peran masing-masing, kita akan lebih mudah untuk mengontrolnya. Artinya ketika ada yang misalnya caper, kalau masih dalam konteks normal ya, kita masih tanggapi dengan senyuman. Tapi kalau capernya sudah kelewatan, artinya saya belum pernah merasa caper yang kelewatan sih selama ini. Tapi kalau cuma bercanda kiri kanan gitu ya, kita senyumin aja. Intinya begitu. Nah, tapi Kak, terkadang itu kan ada nih dosen yang mungkin bawaannya dia friendly gitu ya Kak ya. Nah, tapi tuh
kan kita juga sebagai dosen harus tetap profesional nih Kak. Nah, tapi menurut Kak Awang, gimana sih sampai batas mana seorang dosen itu boleh akrab dengan mahasiswa gitu Kak, supaya tidak menghilangkan unsur profesionalitas kita sebagai dosen? Jadi memang keakraban itu harus dibangun dan dibentuk dalam satu kelas. Karena kalau tidak ada keakraban itu, kita tidak akan bisa berinteraksi dengan baik. Mereka akan malu untuk bertanya, takut bertanya. Saya juga ketika bertanya kepada mereka, tidak ada yang menjawab gitu. Nah ini, situasi ini yang harus kita bentuk memang, dan kita bangun situasi akrab. Tapi memang dalam keakraban itu masih ada unsur sopan santunnya. Sehingga mahasiswa dan dosen bisa saling menghargai satu sama lain. Oke, jadi kuncinya itu akrab boleh, tapi kita tetap harus saling respect to each other gitu ya Kak ya. Nah, kalau gitu, kalau menurut Kak Awang, dosen itu apakah perlu jadi temannya mahasiswa atau cukup jadi mentor saja kalau gitu? Ya, jadi memang ini yang sering saya tekankan kepada mahasiswa ya. Jadi ketika berada di perkuliahan, itu kita menjadi mentor dan mente, selain menjadi dosen dan mahasiswa. Tapi ketika Anda sudah lulus menjadi alumni, nah status kita itu sudah bukan dosen mahasiswa, tapi status kita itu sudah sebagai partner. Kalau saya malah di semester 2, mahasiswa bimbingan saya S1 itu, ketika dia mau atau memiliki kapabilitas yang mumpuni, karena saya dekat dengan dunia industri, saya akan cetak dia untuk menjadi dua hal. Kamu mau jadi profesional atau kamu mau jadi entrepreneur gitu. Kalau memang kamu menjadi profesional, nah ini ada requirement khusus yang harus kamu lakukan. Misalnya mampu berbahasa Inggris dengan lancar, berkomunikasi, lalu bernegosiasi, terus memiliki sikap percaya diri. Nah, 3 hal ini untuk membangun sifat profesionalisme. Tapi kalau Anda ingin jadi yang lebih, artinya ada tantangan lebih, misalnya dia sudah sejak semester 2, semester 4 itu mengikuti kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Nah, itu penting untuknya memahami bahwasanya kamu sudah sering dibanting. Nah, kalau orang di dunia usaha itu kan sering gagal, sering tidak laku, dan sering menerima banyak kekecewaan gitu. Nah, modalmu ini sudah cukup untuk jatah gagalmu. Nah, kamu bisa memberikan hal lebih kepada dirimu dengan setelah lulus bisa menjadi pengusaha atau memiliki jiwa kewirausahaan lalu diaplikasikan ke dunia nyata. Seperti itu. Paham Kak. Berarti sebenarnya itu ternyata hubungan akrab antara dosen dan mahasiswa itu penting ya Kak ya. Apalagi kalau saya dengar cerita dari Kak Awang itu, dosen itu bisa menemukan potensi-potensi yang mungkin mahasiswa tersebut tuh tidak sadar bahwa dia tuh memiliki potensi tersebut gitu ya Kak ya. Hmm, Iya, itu poin penting. nah, Betul. nah kalau gitu Kak, kalau tadi udah akrab nih ya, kita udah akrab nih sama mahasiswa. Nah, kira-kira menurut Kak Awang nih, selama Kak Awang berprofesi sebagai dosen, kira-kira menurut Kak Awang itu apa aja sih tanda-tanda di mana hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu mulai kebablasan atau terlalu berlebihan gitu Kak? Itu gimana menurut Kak Awang? Boleh diulangi lagi? Nah, jadi ketika kita mahasiswa nih dan dosen sudah saling akrab, nah menurut Kak Awang, setelah Kak Awang menjadi dosen nih selama 6 tahun, menurut Kak Awang kira-kira di bagian manakah hubungan antara dosen dan mahasiswa itu mulai kebablasan? Nah, menurut Kak Awang itu gimana Kak? Nah, ini sebetulnya ketika salah satu hal yang pertama adalah ketika mahasiswa atau dosen tidak mampu menempatkan di posisi, kita akan memiliki 2 posisi, privat dan publik.
ketika kita menempatkan diri dalam publik gitu, itu masih aman sebetulnya. Tapi dalam hal tertentu kan ada ranah-ranah privat yang harusnya memang relasi ini dibentuk pada orang-orang terdekatnya saja gitu. Misalnya contoh saya sederhananya, saya tidak akan pernah menerima mahasiswa di rumah saya meskipun Oh, dia perlu apapun itu saya tidak akan menerima. Tapi kalau sudah alumni main ke rumah saya boleh. Itu yang pertama. Jadi apapun itu harus dikerjakan di luar rumah. Dalam tanda kutip tidak hanya di kampus ya. Ketika saya berada misalnya di tempat tertentu untuk menghadiri seminar atau mengisi kegiatan tertentu, dia kalau mau bimbingan atau mau mau melakukan asistensi gitu disilahkan. Tapi untuk di rumah memang ranahnya untuk privat sehingga saya membatasi itu. Tapi kalau di kampus ya silahkan. Yang pertama. Yang kedua mereka harus buat janji dulu. Nah bikin janji ini kan hal-hal yang menarik. Misalnya dalam sehari ini saya bimbing 3 mahasiswa, terus tiba-tiba ada mahasiswa yang tidak janjian, lalu Pak saya mau bimbingan boleh gitu. Kalau waktu luang dan tidak ada kegiatan, enggak apa-apa. Tapi jam perkuliahan itu kan juga mepet. Sehingga kalau waktunya mepet dengan perkuliahan, ya saya akan memilih untuk mengisi jam kelas. Karena di kelas itu kan ada banyak orang, tapi kalau bimbingan itu kan cuma 1-2 orang. Nah itu yang harus dipilih dengan tepat dan bijak ya. nah ini Kak Awang kan ini udah ngajar mahasiswa-mahasiswa Gen Z ya Kak ya. Nah Kak Awang pernah nggak sih nerima misalkan kalau saya dulu tuh kalau misalkan jadi asisten gitu ya Kak ya, itu suka nerima pesan-pesan mahasiswa tuh yang agak nyeleneh dalam tanda kutip gitu loh Kak. Nah Kak Awang pernah nggak sih nerima pesan mahasiswa misalkan ingin minta bimbingan atau ingin menanyakan sesuatu, itu chatnya itu mungkin kayak aduh ini kok mahasiswa gini ya chatnya, pernah nggak Kak ngalamin seperti itu? Ya, jadi kalau memang secara umum saya tidak pernah mengalami chat yang dalam tanda kutip nyeleneh ya. Karena kalau di olahraga itu hampir 90% itu cowok. Yang cewek cuma 10%. Oh, Dan 10%-nya itu juga mereka itu atlet gitu, punya kesibukan sendiri. Dia tidak akan ya bahasa saya sedikit yang nganggur gitu kalau kalau nggak punya kegiatan apapun itu kecil sekali. Kalau di olahraga itu sudah punya mainan sendiri gitu. iya, iya. Oke. Jadi jadi dan 90% cowok juga gitu. Nah, kalau gitu Kak Awang, kira-kira kalau misalkan nih ada mahasiswa yang misalkan ya itu seperti minta bimbingan dan mungkin Kak Awang sudah ada jadwal yang lain. Nah, Kak Awang itu gimana sih tipsnya untuk menolak tapi itu tetap menjaga hubungan baik antara dosen dan mahasiswa gitu Kak? Jadi yang pertama memang mereka kan seringkali WhatsApp untuk meminta jadwal bimbingan, tanda tangan dan lain sebagainya. Kalau memang jadwalnya itu minimal H-1 mereka menginfokan. Tapi kalau misalnya kebetulan saya tidak bisa mengikuti jadwal tersebut, ya sudah, enggak apa-apa. Saya akan berikan terima kasih infonya. Nanti kita diskusi lagi 2 hari berikutnya ya, atau 3 hari berikutnya ya, karena minggu depan, karena besok saya sudah full jadwal. Seperti itu. Ada sisi negosiasi dalam membuat jadwal. Kalau dia, mohon maaf, saya sudah pulang kampung misalnya. Kayak kemarin ini ada mahasiswa yang belum UTS, terus ikut UTS. Saya tawarkan minggu ini bisa gitu. Mohon maaf Pak, saya sudah pulang kampung. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti setelah pulang kampung itu, waktu setelah Lebaran, Anda bisa melaksanakan UTS. Seperti itu. Jadi, itu yang saya lakukan atau dari sisi pengalaman saya ya. Arti sebagai dosen itu kita tetap harus jangan menggantungkan mahasiswa gitu ya Kak ya. Tetap harus kita ngasih kepastian dosen itu bisanya kapan dan ya ada sisi negosiasinya gitu ya Kak ya. Nah, kalau gitu Kak misalkan nih tadi kan kita sudah membangun jalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa nih.
Nah, kalau misalkan ada nih mahasiswa yang sekiranya kurang respect ke kita sebagai dosen, kira-kira Kak Awang bagaimana menyikapinya? Ketika respect itu tidak ditandai atau tidak ditambahkan dengan perilaku untuk merendahkan, mungkin saya tidak akan pernah mengambil pusing ya. Jadi tidak ada masalah ketika tidak respect pun, tapi tidak ada hal-hal yang merugikan atau merendahkan, tidak masalah. Tapi ketika ada hal-hal yang merendahkan dan merugikan, nah itu saya mungkin akan panggil dia secara personal ya, untuk mengingatkan bahwasanya kita ini dalam situasi yang formal, Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, saya harus mengingatkan hal penting ini kepada Anda. Itu contoh kemarin salah satunya juga ada mahasiswa yang terlambat di kelas lalu tidak mengikuti UTS dan dia langsung di kelas berikutnya masuk UTS langsung. Terus saya tanya, kenapa kok kelas ini ikut di sini gitu? Dia menjawab, iya Pak, kemarin saya tidak ikut. Oh, Anda harusnya bilang dulu kepada saya sebelum izin ke kelas ini, karena ini kan bukan kelas Anda. Ya Pak, mohon maaf, boleh tidak saya ikut UTS sekarang gitu. Ya sudah, saya izinkan hari ini ikut UTS, tapi silahkan nanti setelah ini Anda harus infokan kepada orang tua Anda atau minta sungkem kepada orang tua Anda dan kirim video kepada saya. Itu hal-hal yang mungkin beberapa orang berpikir bahwasanya kenapa sih harus ditambahkan dan kenapa ribet sekali gitu. Bukan apa-apa, tapi orang tua juga harus tahu kalau dia melakukan kesalahan, lalu dia meminta maaf kepada orang tua, dan saya sebagai dosen di sini diberikan laporan hal tersebut gitu. Seolah-olah saya pun juga harus tahu Anda di rumah itu sudah memastikan diri dan memantaskan diri untuk berperilaku yang baik kepada orang tua Anda gitu. Itu hal yang menurut saya penting ya dipahami. Ya, berarti sebenarnya dosen itu role-nya agak banyak juga ya Kak ya. Jadi terkadang dosen itu harus bisa bersikap sebagai orang tuanya mahasiswa di kampus. Nah, kita cross check apakah dia sama orang tuanya gimana gitu ya Kak. Apalagi saya itu pernah ya Kak ya baca kayak banyak berita yang seliweran yang anaknya itu bilangnya kuliah tapi taunya nggak kuliah. Ternyata emang di situ peran krusialnya dosen gitu ya Kak ya. Iya, jadi tugas kita kan salah satunya itu tadi inspire dan explore. Sehingga kalau kita bisa memberikan peran sebagai orang tua di kampus gitu, artinya kita juga memastikan di rumah itu orang tuanya tahu kalau dia melakukan kesalahan dan meminta maaf. Nah, kita akan memberikan keringanan-keringanan kepada mereka. Kalau gitu, kalau menurut Kak Awang ini, bagaimana sih cara kita sebagai dosen yang ingin membangun hubungan yang profesional, tapi tetap hangat dan suportif buat mahasiswa? Itu gimana, Kak? Ya, jadi memang yang pertama kita harus berikan cerita inspiratif atau role model di awal ya, sehingga mereka itu bisa menentukan standarnya. Ketika mereka ingin menjadi role model tersebut gitu. Nah, mereka akan bertanya, Pak, gimana caranya jadi pelatih nasional misalnya? Itu kan penting untuk dijawab. Atau misalnya, Pak, bagaimana biar saya bisa menjadi pengusaha gitu? Atau yang ketiga, Pak, gimana biar saya lulus itu cepat kerja? Kan ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, kalau pertanyaan itu tidak dipantik dari awal, kita tidak akan bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Sehingga ketika kita tahu kebutuhan mereka, kita juga tahu apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Gitu. Nah, kalau gitu, kalau misalkan nih Kak Awang, tadi kan sempat bilang juga nih Kak Awang, kalau misalkan ingin memberitahu mahasiswa itu diberitahunya itu secara personal gitu ya, secara personal begitu. Nah, itu gimana trik Kak Awang menyampaikan
kritikan Kak Awang supaya mahasiswa itu tidak merasa down gitu Kak? Ini penting sekali. Ketika kita ingin memuji seseorang, itu kita harus lakukan di depan publik sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada permasalahan secara personal, kita harus panggil empat mata mereka, diingatkan. Sehingga mereka tidak merasa malu juga. Kan ada beberapa teknik untuk mengingatkan. Kalau saya dan teman-teman misalnya di salah satu komunitas public speaking bahasa Inggris namanya Toastmaster, itu ada teori sandwich gitu. Nah, di awal kita harus puji dulu, kita harus berikan apa yang baik dari mereka. Yang kedua, baru kita masuk kepada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari sisi mereka. Lalu yang ketiga, penutup, itu kekurangan mereka apa dan kita bisa ingatkan dari sisi tersebut gitu. Jadi kemampuan untuk memberikan feedback kepada orang lain itu sangat penting sekali. Kalau dosen bisa memberikan feedback kepada mahasiswa dengan bijak dan komunikatif, maka mereka itu bisa dipantik lebih dari potensi yang mereka miliki. Berarti tetap kritiknya itu harus kritik membangun ya Kak ya, jangan kritik ngejudge yang membuat mahasiswanya itu malah mungkin sakit hati atau gimana. Apalagi kita juga mungkin harus meraba-raba hati mahasiswa juga ya Kak ya. Apalagi tadi kata Kak Awang di awal, tugas sebagai dosen itu harus mengenali karakter dari setiap mahasiswanya. Nah, kalau gitu Kak Awang, Kak Awang ini kira-kira apakah punya trik? Terkadang kan kita sebagai dosen baru itu bingung cara menghidupkan kelas itu bagaimana sih gitu. Nah, kira-kira Kak Awang punya tips gak sih kalau misalkan nih ada mahasiswa yang dia itu diem aja di kelas dan gimana caranya biar kita memantik dia untuk berinteraksi gitu. Ya, jadi yang pertama memang cari hal-hal yang relevan dari sisi mereka ya. Misalnya kayak kemarin ada timnas juara timnas Indonesia dengan Bahrain 1-0 gitu. Kita buka obrolannya dengan itu dulu. Jadi berita-berita populer yang kemungkinan mereka tahu itu apa sih gitu. Nah, itu kita buka dulu, lalu diskusi. Setelah diskusi kita ajak bercanda. Setelah kita ajak bercanda ada beberapa humor dari mereka, dari dosen, sehingga itu bisa mencairkan situasi dulu di awal. Lalu yang kedua baru kita masuk ke materi yang ingin kita bawakan gitu. Nah, setelah kita berikan materi, kita buka ke mereka apakah ada pertanyaan atau tidak gitu. Sering kali sih rata-rata tidak akan ada pertanyaan. Nah, dari sini yang saya akan minta absensi mereka dan saya baca siapa yang jarang bertanya dan siapa yang pasif itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya gantian saya yang tanya kepada Anda gitu. Itu memastikan mereka untuk tetap aktif dalam kelas. Ya itu emang kadang ya Kak ya, kalau misalkan ditunjuk dosen itu ya deg-degannya ada, tapi ya mungkin itu cara dosen juga untuk memantik kita orang-orang yang pasif gitu ya Kak ya. Ya, salah satunya memberikan kesempatan kepada mereka untuk kalau nggak bisa bertanya ya sudah, berarti Anda menjawab saja dari pertanyaan yang saya berikan. Gitu. Oke, kalau gitu Kak, tadi Kak Awang sempat nyinggung nih ada memberikan humor kepada mahasiswa yang memang dia pasif sebagai ya topik pembicara awal gitu ya Kak ya. Nah, kalau gitu menurut Kak Awang, seberapa penting humor dalam komunikasi dosen dan mahasiswa? Humor itu sangat penting sekali ya. Bahkan kita itu sebagai dosen, saran saya ya memang harus bisa mengoleksi jokes-jokes gitu. Bercanda-bercanda yang elegan ya. Jadi dengan humor itu kita bisa mencairkan suasana ketegangan, terus suasana yang diam. Kadang juga sebagai dosen itu ada hal-hal tertentu yang membuat kita blank ya. Jadi ketika mau bicara itu terputus dan
kita nggak tahu mau bicara apa gitu. Nah, itu bisa diisi dengan humor sebetulnya. Nah, menurut saya belajar humor, terus memiliki pantun, nah hal-hal yang tidak terduga dan surprise itu akan menjadi menarik di kelas gitu. Kita tidak cuma membuka dengan salam, lalu mengisi dengan mata kuliah, setelah itu selesai. Tapi kita ajak mereka untuk berdiskusi, ajak mereka untuk berpikir secara kritis dan tapi dalam tanda kutip tetap beretika serta menjaga sopan santun seperti itu. Sehingga itu penting humor-humor semacam itu menurut saya dosen harus belajar dan mengeluarkan di kelas ya. Karena itu yang akan menjadi salah satu senjata untuk beberapa hal, misalnya seperti tadi blank spot, misalnya kita mau ngomong tapi lupa ngomong apa gitu, atau ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab gitu. Tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh dosen. Kadang ada beberapa pertanyaan yang saya rasa, wah ini menarik pertanyaannya, saya puji dulu, wah pertanyaannya ini luar biasa ya, bagus gitu. Tapi sayangnya saya masih belum punya jawaban untuk sesi kali ini. Kasih saya waktu minggu depan ya untuk menjawab itu gitu. Nah, itu sebetulnya ya memang saya tidak expect pertanyaannya sampai sejauh itu gitu loh. Berarti kita sebagai dosen itu sebenarnya nggak boleh, ya nggak usah gengsi ya Kak ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang kita kita dengar, kita nggak tahu, kita berarti nggak usah gengsi ya Kak ya untuk bilang kita nggak tahu gitu ya Kak ya. Iya, tapi dengan cara-cara yang elegan ya. Jadi jangan sampai nanti kalau ditanya dosen, ditanya mahasiswa enggak tahu, saya enggak tahu gitu kan ya, terlalu frontal sekali gitu. Oke, oke. Jadi kita tetap puji dulu, wah pertanyaannya bagus ya gitu. Namun saat ini saya masih belum memiliki jawaban dari pertanyaan yang bagus itu. Kasih waktu saya minggu depan ya untuk menjawab hal tersebut gitu. Saya perlu baca literatur karena saya punya kelemahan dari sisi itu. Dan menurut saya itu tidak ada masalah gitu. Kan masalahnya adalah ada permintaan penawaran. Kalau kita nggak memberikan itu dalam, nah ini di akuntansi kan permintaan penawaran. Nah, kalau kita tidak memberikan di sini, kita negosiasi minggu depan kan nggak masalah. Gitu. Oke, kalau gitu tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara kita engage dengan mahasiswa. Nah, sekarang ketika sudah engage dengan mahasiswa, kan pasti ada konflik yang terjadi ya, Kak ya. Nah, Kak Awang pernah nggak sih mungkin mengalami atau mungkin mendengar ketika mahasiswa itu merasa, oh dosen A ini kok pilih kasih ya, nih Kak. Kalau kayak gitu, Kak Awang bagaimana cara menanggapinya? Ketika ada yang merasa pilih kasih atau apa ya kita harus jelaskan dulu dari sisi mana gitu. Apa yang membuat mereka bertanya kepada kita terkait hal tersebut, kita harus jelaskan dulu. Kalau kita sudah jelas, baru misalnya dari sisi nilai UTS, dari sisi partisipasi atau UAS. Nah, hal-hal semacam itu yang kita harus tanyakan dulu kepada mereka sehingga kita bisa klarifikasi. Gitu. Oke, berarti sebagai dosen kita tetap harus menjunjung tinggi objektif ya Kak ya, maaf, objektif ya Kak ya, jangan pilih kasih gitu. Nah, kalau misalkan nih mahasiswa tersebut udah terlanjur salah paham atau mungkin kayak tersinggung, kenapa sih nilai saya begini, itu bagaimana cara mengatasinya Kak kalau udah kayak gitu? Yang pertama harus dijelaskan dulu ya, karena penilaian ini kan berdasarkan dengan kinerja kalian masing-masing. Cuman saya sih jarang sekali untuk dapat protes nilai ya. Karena kalau di kelas saya itu kalau enggak A ya amin gitu aja. Dosen favorit nih Kak. Jadi saya enggak pernah merasakan itu. Sehingga kalau enggak A ya amin gitu. Kalau Anda aktif ya A, kalau Anda pasif ya mungkin amin gitu. Kalau Anda pernah ada salah tapi kesalahan atau tidak mengerjakan hal-hal tertentu ya mungkin bisa B seperti itu. Ini Kak Awang ini adalah dosen favorit dosennya. Sepertinya dosen yang sering dipilih. Sepertinya begitu. Nah, Kak Awang, tapi kalau misalkan nih Kak Awang mengalami
dengan mahasiswa pernah ada konflik atau ya ketegangan lah antara dosen dan mahasiswa. Kira-kira Kak Awang bakal akan bersikap seperti apa ya Kak ya? Ya, jadi yang pertama kita harus pahami dulu apa permasalahannya ya. Kalau kita mengetahui permasalahannya, kita bisa berdialog kepada mereka. Jadi jalur dialog itu salah satu hal yang paling penting untuk diberikan. Kalau sudah salah paham dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu masalah utamanya itu apa. Sehingga kita bisa bantunya dari sisi mana. Gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu, ketika ada ketegangan mahasiswa, entah itu mungkin dalam masalah akademik atau mungkin ya masalah informal juga ya Kak ya, kita harus bisa tetap menjelaskan, apalagi kalau masalah nilai, dosen harus tetap transparan. Ini nggak kerasa kita sudah 45 menit nih, kita meng-chit-chat terkait dengan cara engage untuk dosen-dosen baru ya, ini banyak sekali tips yang diberikan oleh Kak Awang. Tapi ini saya agak curious nih tentang salah satu tips lagi nih Kak Awang. Kak Awang boleh nggak sih kasih tahu nih gimana sih cara tips yang baik untuk dosen baru sehingga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Tips and triknya itu gimana sih, Kak? Yang pertama, ketika menjadi dosen baru, carilah mentor. Itu sangat penting sekali dan akan membantu karir Anda ke depan. Yang pertama, carilah mentor. Mentor entah dosen senior atau dosen yang junior tapi tidak terpaut jauh dengan Anda. Itu yang penting. Mentor, itu paling penting sekali. Ketika Anda sudah bisa berkomunikasi dengan baik oleh mentor tersebut, gitu, Anda akan mudah untuk masuk dan memilih expertise bidang Anda. Contohnya kalau saya di bidang biomekanika olahraga, nah ini bidang yang paling tidak disukai kuliahnya, paling dihindari sama beberapa orang gitu karena rumit gitu. Nah, saya memilih untuk belajar itu kepada salah satu dosen yang expert. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian sudah mengetahui dosen expert, ketika kalian sudah memiliki mentor, kalian perlu memilih expertise atau bidang yang akan kalian geluti. Apalagi sekarang itu kalau Anda ingin jadi profesor, nah itu dari ngajarnya, risetnya itu harus linier. Kalau Anda akan mudah lompat-lompat misalnya, kalau saya dulu sangat suka sekali karena senang belajar, ada kuliah ini menarik, wah ikut gitu, ada kuliah ini menarik, ikut gitu. Jadi itu tidak akan, itu baik gitu di awal saja, tapi tidak akan bisa menghebatkan Anda dalam satu sisi. Kalau katanya Bruce Lee itu kan Anda harus bisa punya satu jurus tapi mematikan daripada Anda belajar 10 jurus tapi tidak ada yang expert gitu. Itu yang penting. Jadi cari mentor, terus Anda pilih mata kuliah yang Anda akan menjadi expert di kemudian hari. Yang ketiga memang mau tidak mau sebagai dosen, menurut saya secara pribadi disarankan juga untuk memiliki atau berjejaring dengan dunia profesional. Jadi selain ilmu kita update di kelas, menulis artikel, terus habis itu membaca buku, di sisi lain kita juga bisa membaca fenomena-fenomena di lapangan yang secara aktual dan nyata. Sehingga ketika kita ditanya mahasiswa atau kita ngobrol dengan dosen atau diminta untuk menjadi narasumber, kita bukan sebagai seseorang yang dalam tanda kutip hanya textbook saja ya, atau cuman dalam satu perspektif saja. Kita harus buka perspektifnya dari sisi teori, kita harus lihat juga dari sisi fenomena yang terjadi. Nah, ini dimixkan, dikawinkan dari sisi dua hal tersebut. Sehingga apa yang kita berikan dan apa yang kita bawakan itu menjadi satu hal yang relevan. Nah, mencari sisi angle relevansi ini sangat sulit sekali. Sekalipun materi Anda luar biasa, buku yang Anda pakai itu tahun 2025 yang terbaru. Tapi ketika Anda tidak bisa merelevansikan diri ke dalam sisi mahasiswa atau ke dalam sisi kelas gitu, Anda tidak akan menjadi apa-apa. Punya mentor, expert, tapi Anda tidak bisa relevan.
Anda tidak bisa menjadi sebuah rujukan atau menjadi sebuah role model pada mahasiswa tersebut. Itu akan sulit juga untuk dipahami bersama. Karena sebaik apapun jurnal, sebaik apapun artikel, sebaik apapun buku, itu perlu mediator untuk mengomunikasikan kepada mereka. Nah, jadilah mediator yang baik untuk mahasiswa. Maka Anda akan dikenang mahasiswa tersebut, dan ketika dia lulus, ketika dia menjadi alumni, itu ketika dia menemukan kesulitan atau ketika dia mendapat opportunity yang baik, Anda akan dihubungi. Berarti Kak Awang dosen juga selain harus mempelajari, ya tentu mempelajari ilmu yang dia sampaikan, juga mempelajari bagaimana cara menyampaikan materi tersebut agar bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa gitu ya Kak ya. Oke, kalau begitu kita sudah 40 menit, bahkan 50 menit kita bersama Kak Awang chit and chat terkait bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, untuk para dosen-dosen baru, dosen-dosen muda yang ingin menjadi dosen, nah ini banyak sekali insight yang bisa didapatkan dari Kak Awang ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Awang yang telah meluangkan waktunya serta membagi banyak sekali ilmu kepada kita. Nah, untuk teman-teman semua, agar dapat terus keep in touch dengan Wikitansi, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita dan juga subscribe YouTube kita di Wikitansi. Nah, di Wikitansi juga tidak hanya meng-share, membagikan ilmu-ilmu terkait akuntansi, tapi di sini juga kita banyak membagikan ilmu tentang scholarship dan bahkan lintas ilmu lainnya. Nah, kalau begitu, saya Verna pamit undur diri. Selamat see you later, guys. Ya, terima kasih Kak Verna. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Semoga bisa menginspirasi.